Dan saya sudah tahu siapa yang memviralkan itu, ya. Tapi saya tidak akan menuduh. Ya sudahlah, saya baktikan aja diri saya untuk kepentingan masyarakat. Para pedagang ini juga warga Tasik, begitu kan, dibuktikan dengan pendataan yang dilakukan oleh Indag, begitu kan, Indag mengecek KTP-nya, KK-nya dan lain-lain. Nah, ini juga harus kita sinergiskan lah, kita coba sinkronkan. Termasuk para pemilik toko juga sebagian aspirasinya mereka juga berharap PKL tetap ada. Saya yang jelas besok akan ada pesawat di Taman Kota untuk selfie di tempat air mancur itu. Nah, air mancur itu risikonya kan kerusakan pokok. Memang judul kegiatannya bukan pembuatan air mancur, tapi penataan Taman Dedak. Tapi di dalamnya ada pembuatan air mancur. Masa jabatan Wali Kota Tasikmalaya tinggal menghitung hari. Muhammad Yusuf bakal lengser dari kursi Wali Kota pada 14 November 2022. Sejak 10 September 2021, Yusuf resmi dilantik menggantikan Budi Budiman yang dipenjara karena kasus suap terkait dana alokasi khusus pada 2018. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Februari 2021, Budi divonis bersalah lantaran memberi suap 700 juta rupiah kepada pegawai Kementerian Keuangan. Selain divonis 1 tahun penjara, Budi juga harus membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Hukuman Budi bertambah lama jadi 1 tahun 6 bulan setelah Pengadilan Tinggi Bandung menerima banding Jaksa Penuntut Umum KPK. Namun belum genap 1 tahun terhitung dari ketuk palu hakim, ia sudah menghirup udara bebas. Budi keluar dari penjara pada November 2021. Kini sejak Januari 2022, salah satu aktivitasnya menjadi YouTuber. Sementara Yusuf di sisa masa jabatannya melanjutkan pembangunan yang dirintis Budi. Satu di antaranya membangun gorong-gorong di banyak titik, walau banyak pihak yang mengkritik lantaran manfaatnya tidak terlalu dirasa. Banjir selalu menggenang setiap hujan deras datang. Hingga kini proyek seperti itu masih dilanjut, bahkan meski Yusuf sudah turun tahta. Gorong-gorong yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda ini misalnya, baru dilakukan pembongkaran dan dipastikan belum beres, walau masa jabatan Yusuf sudah kadaluarsa. Selain gorong-gorong, proyek monumental yang dikebut di akhir kepemimpinan Yusuf adalah pembangunan pedestrian Hazet dan Cihideng. Sebenarnya proyek tersebut sudah direncanakan sejak 2020 saat Budi Budiman masih menjabat wali kota. Namun pengerjaannya baru dimulai pada Juli 2022. Kendati pedestrian menjadi proyek terakhir di pemerintahan Budi Yusuf yang paling menimbulkan kegaduhan, namun akhirnya tuntas juga. Di sisi lain, politikus Partai Golkar itu mengakui masih ada janji-janji politik yang belum bisa ditunaikan. Saya sampaikan bahwa karena masa tugas saya akan berakhir di 14 besok, mungkin banyak hal yang belum selesai, terutama yang terkait dengan RPJMD kita 2017-2022. Sehingga nanti biar diteruskan oleh pejabat pelaksana tugas untuk diselesaikan sampai dengan akhir tahun. Karena saya di bulan November tinggal 1 bulan ini. Nah, apa yang sudah kami selesaikan dalam RPJMD itu adalah semuanya untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Saya sebagai wali kota Tasikmalaya, semata-mata saya hanya pelayan masyarakat, berbakti kepentingan masyarakat. Tidak ada sedikit pun saya mencela ataupun apapun namanya kepada masyarakat. Apalagi saya sering marah, katakan tidak ada. Diwawancara seusai menghadiri apel Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kota Tasikmalaya, Kamis 10 November 2022, Yusuf mengakui masih banyak tugas yang belum tuntas seperti yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 sampai dengan 2022.
Ia pun mengklarifikasi video yang menyebar soal adu argumen antara dirinya dengan pedagang di Cihideng yang tengah menyampaikan aspirasi. Menurutnya, video tersebut sudah dipotong sehingga isinya menjadi tidak utuh. Kemarin yang saya klarifikasi itu persoalan apa? Yang di Cihideng itu sebetulnya dipotong. Ya. Dia mengatakan tempat bongkar muat saya udah barang saya yang hilang. Saya sampaikan itu bukan urusan saya, wajar kan? Masa saya bilang wali kota harus ngurus barang hilang? Ya. Ketika urusan teknis silahkan nih saya sambil guru kan, ada kadis pohon. Bukan mencela Pak Kadisnya, tapi karena saya memang watak saya seperti itu. Kenapa harus jadi persoalan sendiri? Tapi mungkin sebagian orang malah gitulah hanya, dan saya sudah tahu siapa yang memviralkan itu, ya. Tapi saya tidak akan menuduh. Ya sudahlah, saya baktikan aja diri saya untuk kepentingan masyarakat. Pernyataan Yusuf itu bertolak belakang dengan fakta yang ada. Dalam kenyataannya tidak ada video yang dipotong, terutama tentang dialog antara dirinya dengan pemilik toko yang mengeluhkan kehilangan barang saat dilakukan bongkar muat, lalu Yusuf menjawab bukan urusan saya. Dalam kesempatan itu pemilik toko berharap bisa melakukan bongkar muat di tempat biasa, karena yang sekarang jadi menjauh dan sering kehilangan barang. Namun Yusuf menegaskan bahwa jalur pedestrian tidak boleh dijadikan tempat bongkar muat. Kalau ini jalan kalau udah diaktifinnya masih bisa pakai mobil jalan. Bisa gitu. 2 jalur itu salah satu jalur. Iya 1 jalur juga alhamdulillah kalau bisa ya. Cuma kan kapan sananya ada barang. Tapi kayak toko-toko yang di boleh tengah-tengah. menetap. Iya kan. Saya tidak ada istilah bongkar muat di sini, titik aja. Ya. Ini pedestrian ya. Pedestrian, pedagang juga di ini sebenarnya. Pak Haji ini kan jantungnya toko. Di sini tuh tokoannya jantungnya kota Tasik. Iya makanya Tapi kalau nggak bisa barang turunin, nggak bisa bawa barang kan jadi di rumah. nanti diatur Bu ya untuk bongkar muat itu. Ada kita pengaturan nanti dengan disub. Ya, tapi Itu sudah urusan teknis. sering ada bukan yang urusan hilang juga barangnya gitu. Jadi turun di sini ada yang laporin barangnya hilang kayak ngeliat di CCTV pulang gitu. Itu ya bagaimana? bukan urusan saya. Iya, tapi Ya. bagusnya mah yang Saya kan ini urusan jalan, Pak. kebijakan sudah Iya. seperti ini. Dan ini juga hasil kesepakatan semua pemilik toko di sini. Datang ke saya mereka. Enggak ada yang datang. Terus kayak Siapa toko, bilang yang kayak datang toko Bu? di depan toko. Siapa yang bilang nggak datang ke saya? Saya yang Ibu laporin. tidak diberitahu tuh, tanya Acong dan kawan-kawannya di sini. Datang semua ke Saya saya. nggak tanyain Acongnya, Pak Haji. Ya, iya, ibu harusnya koordinasi dengan forum-forum di sini. Yang di Jangan toko-toko sendirian. yang Saya kalau ngeladenin sendirian, repot saya. Sejak awal pembangunan, proyek pedestrian yang menghabiskan anggaran 10 miliar rupiah ini telah menimbulkan gelombang pro kontra yang deras. Suara masyarakat terbelah, sebagian mendukung, tapi banyak pula yang menentang. Begitupun setelah pembangunannya selesai, pendapat masyarakat kembali berbeda kutub. Ada yang mempersilahkan jalur pedestrian dipakai pedagang kaki lima, namun ada juga yang menyatakan menolak. Tidak seperti biasanya, saat ditanya soal rencana pemerintah terkait penataan antara PKL HZ dan Cihideng, Wali Kota Tasikmalaya enggan banyak bicara. Saat ditanya hal itu, Yusuf menjawab no comment dan menyarankan hubungi sekretaris daerah. No komen dulu, saya tidak akan komen dulu. Kan harus ada pembahasan. Siap. Sekda semuanya. Tapi yang pasti tidak tetap sesuai rencana Pak Wali. Nanti tanya ke Mas Sekda. Apa nih? Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan menjelaskan, sejak awal pembangunan, pemerintah sudah berkomunikasi dengan para pedagang di HZ dan Cihideng, termasuk dengan warga setempat dan para seniman. Kendati dijadikan pedestrian, Ivan menegaskan tidak ada rencana untuk merelokasi para pedagang kaki lima di HZ dan Cihideng, sehingga mereka akan tetap bisa berjualan di tempat semula dengan konsep penataan yang baru.
Dikonfirmasi soal stan atau booth yang dipasang di pedestrian HZ tapi dibongkar lagi, Ivan menjawab itu bukan hilang, tapi disimpan dulu untuk memastikan konsep penempatannya agar estetika jalur pedestrian tidak terganggu. Terkait adanya suara penolakan keberadaan PKL di jalur pedestrian, Ivan menilai itu bagian dari aspirasi dan jadi masukan bagi pemerintah. Ya, itu kan aspirasi warga begitu ya. Itu juga kita sebagai bahan masukan, tapi juga tentunya para pedagang ini juga warga Tasik begitu kan. Dibuktikan dengan pendataan yang dilakukan oleh Indag begitu kan. Indag mengecek KTP-nya, KK-nya dan lain-lain. Nah, ini juga harus kita sinergiskan, kita coba sinkronkan. Termasuk para pemilik toko juga sebagian aspirasinya mereka juga berharap PKL tetap ada. Tapi kan ya itu, jangan sampai jadi kumuh lagi kan itu. Artinya walaupun mereka berdagang komitmennya bagaimana dan bikin perjanjian dengan Indag begitu bahwa kalau mereka melanggar kesepakatan misalnya jadi tidak tertib itu kena sanksi dan lain-lain lah gitu. Jadi kita jaga bersama-sama lah gitu ya, ini yang sudah balik ini gitu. Dengan memanfaatkan banyak fungsi tapi tetap kita berharap bisa. Jadi kayak misalnya bahwa ada penempatan pedagang, jangan sampai juga space pejalan kaki terganggu gitu ya. Jangan sampai space pejalan kaki terganggu. Jadi jangan sampai mentok ke dia, belok deh ke dia kan gitu. Jadi ada satu ruang yang memang pejalan kaki nyaman, termasuk juga untuk disabilitas. Itu kita tidak boleh terganggu kan. Ada prinsip-prinsip itu yang harus kita penuhi gitu. Selain pembangunan pedestrian, rencana pemerintah yang juga menjadi polemik di ujung pemerintahan Yusuf adalah wacana pembuatan air mancur Dubai yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Denny Diana. Dalam satu kesempatan, Denny mengatakan pihaknya berencana menata Taman Dadaha dan membangun air mancur yang dibuat semenarik mungkin seperti yang ada di Dubai. Untuk menata Taman Dadaha, Denny mengaku telah mengajukan anggaran ke pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 6 miliar rupiah. Selain untuk membuat air mancur Dubai, anggaran sebesar itu juga dialokasikan untuk membangun sistem penjernihan air sehingga air yang masuk ke dalam kolam penampungan sudah bersih. Namun, Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf menepis rencana tersebut. Apa yang bangun air mancur? Dinas LH Pak, kemarin udah konfirmasi ke Pak. Lain di taman kota gitu jalan. Bagian Ayonya dan air mancur. Saya yang jelas besok akan ada pesawat di taman kota untuk selfie di tempat air mancur itu. Nah, air mancur itu risikonya kan kerusakan pohon. Semua Arek gajah, ya kok dia mobil. Dilatih deh kalau. Jadi gimana Pak target air mancur Pak? Tidak dibikin kan Pak? Tidak dibuat Pak? Akhir Juli pesawatnya datang ke sini. Oh. Ya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Denny Diana mengatakan pihaknya sudah melaporkan rencana tersebut kepada Wali Kota dan mendapat persetujuan. Bahkan rencana penataan Taman Dadaha sudah masuk dalam skala prioritas pembangunan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pelaksanaannya ditargetkan pada Mei atau Juni 2023. Memang judul kegiatannya bukan pembuatan air mancur, tapi penataan Taman Dadaha. Tapi di dalamnya ada pembuatan air mancur untuk menghiasi kolam tersebut, dan di samping itu juga dalam aspek kelestarian lingkungannya, kolam itu saat ini kan menjadi kolam penampungan dari Sungai Cihideng yang cukup tercemar ya. Jadi kita akan membuat IPAL dulu di kawasan itu sehingga air yang masuk ya, dari Sungai Cihideng masuk ke IPAL dulu, keluar nanti sudah bersih ke kolam itu. Nah di situ nanti kita akan membuat sesuatu yang bisa menjadi area untuk publik atau masyarakat Kota Tasikmalaya berkumpul. Dan juga tentunya lebih jauhnya lagi meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Tasikmalaya. Insya Allah ini akan berbanding lurus tentunya dengan peningkatan ekonomi ya.